Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovan Kamesta Putri dengan NIM 2002010722724 akan membawakan presentasi tentang penerapan Warehouse Management System pada warehousing perusahaan manufacturing. Penerapan Warehouse Management System dapat memudahkan sistem pergudangan dengan meningkatkan efisiensi dalam hal pencatatan dan pemrosesan data, meningkatkan keamanan data serta keakuratan data. Persediaan muncul karena barang-barang tersebut tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu untuk memperolehnya. Sistem pengendalian dan pencatatan persediaan merupakan bagian dari manajemen pergudangan. Pelaksanaan manajemen ini merupakan proses dalam pengaturan barang yang masuk ke gudang dan barang yang keluar dari gudang. Manajemen pergudangan dirancang untuk kepentingan pengolahan aktivitas pergudangan yang akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses produksi. Sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system adalah suatu sistem aplikasi komputer berbasis database yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gudang dalam menjaga keakuratan data persediaan dengan melakukan pencatatan setiap transaksi dalam gudang warehouse management system. Sebuah perusahaan manufacturing menyimpan persediaan bahan baku utamanya dalam gudang. Penyimpanan dan pengambilan persediaan bahan baku tersebut dilakukan secara manual dengan bantuan forklift, hand pallet, dan tenaga manusia. Bahan baku dari supplier yang sampai di gudang dihitung kembali secara manual dengan menggunakan software Microsoft Excel. Demikian juga saat pengambilannya. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan seperti ketidakakuratan data, kesalahan pengumpulan, kehilangan data, dan kurangnya integrasi data antara admin kantor dan operator gudang terkait stok. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketidakefisienan kerja serta biaya dalam hal material handling. Pada bagian gudang perusahaan manufacturing terdapat permasalahan yang mengganggu pengelolaan dan berpengaruh pada bagian produksi. Permasalahan yang terjadi adalah terjadinya selisih stok antara jumlah stok yang ada pada data gudang dengan jumlah stok yang ada di dalam gudang. Efek yang diakibatkan dan terjadinya selisih jumlah stok adalah terjadinya kekosongan stok pada saat adanya permintaan barang dari konsumen, karena jumlah stok barang yang tidak terkontrol dengan baik. Aktivitas penerimaan. User melakukan pengecekan jumlah bahan baku. Pengecekan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sampel. Namun, karena proses pengecekan terkadang menggunakan sampling method secara manual, maka terjadilah permasalahan yaitu pemasukan bahan baku yang tidak sesuai permintaan. Aktivitas pengeluaran. Permasalahan pada aktivitas pengeluaran adalah terjadinya pengeluaran bahan baku tanpa adanya BPB atau bon pengeluaran barang, sehingga tidak ada proses pemotongan jumlah stok bahan baku pada data gudang. Hal tersebut terjadi akibat adanya user yang melakukan permintaan barang tanpa adanya FPB atau form permintaan barang, dengan alasan meminjam dahulu bahan baku untuk dicoba terlebih dahulu, namun user tidak kembali untuk memberikan FPB. Aktivitas penyimpanan. Kendala yang terjadi pada aktivitas penyimpanan pada proses find location and put the part yaitu adanya kondisi penyimpanan atau peletakan barang yang tidak tepat dan tidak rapi karena akan timbul permasalahan saat akan menggunakan prinsip FIFQ atau first in first out. Hal ini tentu berdampak kerugian kepada perusahaan. Barang yang pertama masuk tidak dikeluarkan akan terus disimpan di gudang. Bahan baku tersebut akan mengalami kadaluarsa atau korosif yang dapat merusak bahan baku. Aktivitas pengontrolan. Aktivitas pengontrolan disebut juga dengan stock count atau stock taking, yaitu suatu aktivitas gudang yang digunakan untuk mencocokkan jumlah bahan baku yang ada di data gudang dengan jumlah fisik bahan baku yang ada di gudang tersebut. Permasalahan yang ada di bagian pengontrolan adalah tidak adanya perencanaan atau penjadwalan secara baik oleh bagian pengontrolan. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada wrong part number, kesalahan part number, yaitu kondisi fisik aktual part number atau kode suku cadang tidak sesuai dengan data penerimaan atau pengiriman. Wrong description, kesalahan nama barang,
yaitu kondisi fisik barang tidak sesuai dengan data penerimaan atau pengiriman. Wrong quantity, kesalahan jumlah, yaitu kesalahan penghitungan sehingga jumlah aktual barang tidak sesuai dengan data penerimaan atau pengiriman. Part damage, kerusakan bahan baku, yaitu barang yang diterima atau dikirim dalam kondisi yang rusak atau tidak layak jual. Wrong location, salah lokasi bahan baku, yaitu kesalahan meletakkan bahan baku yang bukan pada lokasi sebenarnya sehingga aktual barang tidak ditemukan pada saat barang akan diperlukan. Aktivitas penerimaan melakukan proses pemeriksaan 100% inspection kepada seluruh bahan baku yang datang baik secara quantity dan quality. Dengan menggunakan metode tersebut terbukti dapat menekan angka terjadinya kesalahan pemasukan bahan baku, yakni bahan baku yang masuk tidak sesuai permintaan. Aktivitas pengeluaran. Untuk mencegah terulangnya kembali kejadian selisih jumlah bahan baku, maka penulis melakukan usaha perbaikan, yaitu dengan membuat stock card untuk masing-masing bahan baku yang disimpan. Fungsinya sebagai data manual dari jumlah masing-masing bahan baku dan memastikan semua proses pemasukan maupun pengeluaran bahan baku akan tercatat untuk meminimalisir bahkan dapat menghilangkan terjadinya kesalahan ambil bahan baku maupun terjadi selisih jumlah bahan baku. Di aktivitas penyimpanan, usaha perbaikan yakni dengan mendesain rak dan mengimplementasikannya pada gudang penyimpanan. Penyimpanan ditempatkan di atas rak khusus, posisi vertikal, tidak ditidurkan atau ditumpuk, dan disimpan di dalam ruangan sehingga tidak terkena matahari secara langsung. Kemudian diberi nomor urut yang dilakukan penulis. Pemberian nomor urut berdasarkan urutan masuknya bahan baku tersebut ditujukan agar proses FIFO dapat berjalan dengan baik. Aktivitas pengontrolan. Usaha perbaikan yang penulis lakukan yakni melakukan pengontrolan dan tracking inventory untuk stok oknum sekaligus melakukan tracking pada bahan baku yang mengalami selisih jumlah bahan baku. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan ini, hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penerapan warehouse management system dengan sistem sederhana untuk simulasi berupa software Microsoft Access menunjukkan bahwa penerapan sistem dapat meningkatkan efisiensi biaya material handling. Penerapan warehouse management system juga dapat memberikan kemudahan bagi admin dalam mengumpulkan data karena dengan adanya sistem data dapat dikumpulkan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.